Berarti kalau disebut-sebut ini kan karena aku sebelum kesini baca juga beberapa artikel ya. Banyak banget yang menyebutkan bahwa The Jack sendiri adalah salah satu organisasi terbaik sepak bola di Indonesia. Terorganisir acara-acaranya, kegiatan-kegiatannya, bahkan keanggotaannya juga. Tipsnya apa sih sebenarnya Mbak Niki kalau boleh tahu dari dulu sampai sekarang yang diterapkan yang sama sekali nggak boleh dilanggar tuh apa kira-kira? Tipsnya adalah kita konsisten terhadap tujuan kita untuk mendukung Persija. Itu aja. Jadi gini, karena gini, The Jack tuh tidak boleh keluar dari jalurnya bahwa fokus kita cuma buat Persija aja dah. Nah, untuk Persija sifat ini kan kita sebagai mitranya Persija, kita membantu Persija. Apa sih yang Persija butuhin? Oke, Persija butuh data. Data dari supporternya. Supporternya siapa? Jackmania. Ya berarti kita harus punya data. Jackmania itu seperti apa? Siapa saja? Umurnya berapa? Nomor teleponnya berapa? Lebih banyak tinggal di mana segala. Big data itu yang diperlukan Persija untuk hidup di kemudian hari sebetulnya. Nah, apalagi Persija apa yang dibutuhin sih? Persija butuh kenyamanan dan keamanan ketika bertanding. Oke, minta tolong ke siapa? Ke supporternya. Supporter berarti harus menjaga pertandingan Persija biar aman dan nyaman sehingga Persija bisa lancar tanding di Jakarta. Penonton bisa datang yang banyak, artinya revenue streaming buat Persija juga lebih besar. Ya itu yang membuat Persija bisa jadi lebih hidup gitu loh. Jadi kalau kita bicara sepak bola industri, ya maka Jackmania atau fans ini berperan sangat amat besar bagi industri itu. Nah, biar bisa berperan bagus kan berarti harus rapih semuanya. Harus terstruktur, strateginya juga pas, tidak boleh salah. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Oh iya sih, karena memang dari tahun ke tahun memang harus diakui Jackmania termasuk yang konsisten dalam sektor tersebut. Berarti kalau sekarang sebagai ketua umum itu, misal ada pertandingan-pertandingan away, kalau sekarang kan memang sedang tidak diperbolehkan ya, seperti itu. Tapi kalau kita berkaca ke musim-musim kemarin, masih nggak sih kayak bertanggung jawab datang ikut pertandingan away berhari-hari jauh dari rumah, itu masih dilakukan sama Bang Diki? Masih ya, ketika memang saya bisa dan tidak ada pekerjaan yang bisa ditinggal ya saya akan ikut away. Akan dilakukan. Tapi ketika memang nggak bisa ya mendelegasikan orang untuk menjaga atau memerankan peran sebagai koordinator lah untuk kegiatan itu. Berarti seorang ketua umum ada benefit-benefitnya atau justru tanggung jawabnya malah jadi lebih besar kalau menurut Bang Diki? Kalau tanggung jawab pasti. Tanggung jawabnya lebih besar banget karena apa? Karena Persija itu gimana Jackmania. Ya kan? Image-nya Persija tergantung Jackmania. Ya kan? Image-nya Persija tergantung Jackmania. Kalau gini, kalau Persija misalkan Persija kalah terus Jackmania bisa nerima, maka image Persija juga akan tetap terjaga sebetulnya. Tapi kalau Persija kalah terus Jackmania bikin rusuh, maka otomatis image-nya Persija juga akan tetap jelek. Nah, benefitnya itu mungkin hanya sedikit ya. Sedikit, misalkan salah satu contohnya adalah yang paling tahu duluan kalau misalnya ada apa-apa di Persija. Oh, ada transfer atau ada apa gitu ya. Yang kedua adalah bisa kenal dekat sama pemain. Kita sebagai supporter kan pasti pengen dekat sama pemain kan. Kayaknya cuma 2 itu doang. Sisanya lebih ke tanggung jawab. Sisanya lebih ke tanggung jawab karena maksudnya gini, lebih ke tanggung jawab bahwa ya Jackmania ini yang ngejagain Persija sebetulnya. Jadi kalau mau Persijanya bagus, ya Jackmania memang harus bagus. Sesulit apa menyampaikan aspirasi itu ke anak-anak yang usianya masih tanggung, mereka cinta terhadap Persija tapi sebenarnya mereka belum paham peranan dari seorang supporter sendiri seperti apa? Sulit sekali, karena bagaimana kita merubah mindset ya. Bagaimana kita merubah mindset. Contohnya paling sederhana adalah semua fans pasti pengen timnya juara. Untuk menjadi juara itu butuh mungkin pemain yang berkualitas. Pemain yang berkualitas mungkin itu adalah pemain timnas, pemain yang harganya mahal segala macam. Tapi apakah memang itu jalan yang tepat untuk sebuah klub sepak bola? Buat apa kita tahun ini juara tapi tahun depan kita terseok-seok di peringkat bawah segala macam? Artinya kan nggak sustain. Nah, mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa kita harus memiliki klub yang sustain, yang dari sisi finansialnya kuat, dari sisi akademinya kuat, dari sisi prestasinya kuat. Nah, itu kan tidak mudah. Nah, pemahaman itu yang harus disampaikan dan itu butuh kerja keras yang sangat amat keras effortnya, karena tahu sendiri bahwa supporter itu latar belakangnya beda-beda. Bener banget. Gitu. Usianya beda-beda, latar belakang beda-beda. Makanya sampai sekarang dari lapisan ke lapisan tuh aktivitas-aktivitas Jackmania sendiri masih sering dilakukan, rutin dilakukan. Salah satunya untuk itu mungkin ya, memberikan edukasi juga kepada mereka-mereka yang mungkin masih belum paham nih esensi bergabung di sebuah klub supporter tuh apa gitu. Bicara mengenai supporter sendiri, ini sebelumnya aku mohon maaf dulu ya, karena kan memang kalau di Indonesia kita lihat warganya tuh terbagi 2. Mereka yang senang melihat antusiasme dari para supporter di kota-kota masing-masing, tapi ada juga mereka yang merasa terganggu karena pemberitaan-pemberitaan buruk yang ada di luar sana. Contoh misalnya kalau kita berkaca dari kasus Kanjuruhan kemarin, ternyata dampaknya itu luas sekali sampai ada larangan untuk supporter sekarang menyaksikan langsung pertandingan away begitu pada saat timnya bertandang ke markas dari lawan. Kalau menurut Bang Diki sendiri pandangannya seperti apa melihat masyarakat yang mungkin sebagian besar masih banyak melakukan penolakan terhadap adanya supporter dari klub tertentu? Sah-sah aja sih, itu kan pandangan jujur ya sebetulnya. Pandangan jujur bahwa gini,
Tujuan saya ketika mau jadi ketua umum Jackmania saat itu pertama kali adalah saya cuma pengen bikin ketika di jalan ada pertandingan Persija, ada bis isinya rombongan Jackmania, di sebelahnya ada mobil ada mobil isinya orang bapak, ibu sama anak kecil 2. Mobil ini merasa nyaman berada di sebelah rombongan bis Jackmania. Tujuannya cuma itu doang sih. Untuk mencapai ke situ itu butuh proses yang panjang kan. Yang penting butuh trust dulu. Nah, bagaimana menciptakan trust ya itulah kinerja dari pengurus pusat Jackmania diuji dan dilakukan di situ. Nah, masyarakat pasti punya pandangan yang berbeda-beda terhadap Jackmania ataupun pada supporter sepak bola. Itu kan gimana tinggal supporter sepak bolanya yang menunjukkan bahwa cuy, kita ini juga bagian dari kalian. Kita ini adalah elemen masyarakat juga. Kita ini sama, kita ini nggak ada beda. Toh memang kan tidak ada bedanya sebetulnya. Penonton, gini kalau kita lihat ya, penonton sepak bola dengan penonton K-pop apa bedanya sih? Iya bener. Satu, sama-sama fanatisme. Iya. Iya kan? Sama-sama mengedepankan fanatisme. Iya. Ya jadi apa bedanya? Nah, toh memang kulturnya Indonesia bahwa ketika kita ramai-ramai, ketika kita berkelompok, maka kan ada satu ego yang lebih besar dibandingin kelompok yang lebih kecil. Which is itu misalkan ada keluarga atau orang sendiri jalan segala macam, itu pasti otomatis. Nah, ya untuk merubah culture itu kita kan perlu membuat sistem yang baik. Nah, sistem ini yang sedang diciptakan oleh Jackmania, bagaimana Jackmania akhirnya bisa mendapatkan trust dari masyarakat sehingga masyarakat tetap berasa aman dan nyaman ketika bersampingan dengan Jackmania. Aduh, aku suka banget sih jawabannya. Tidak menyalahkan pihak manapun, jatuhnya lebih ke evaluasi diri dan bagaimana kita bisa menjadikan orang-orang itu nyaman dengan keberadaan supporter, begitu ya Bang? Oke, nah berarti dari Jackmania sendiri menanggapi keputusan untuk tidak diperbolehkannya sementara waktu, yes? Yang itu dulu. Oh, yang mana? Yang mana? Sebagai supporter kan dulu nggak apa-apa. Melanjutkan opini tentang mengedukasi para supporter nih ya, Bang Diki. Sebenarnya ada program-program yang dilaksanakan sama Jackmania juga nggak sih? Misalnya dalam suatu gathering, pasti anggota-anggota baru itu akan diberikan, let's say kayak kelas-kelas atau apa, atau wejangan-wejangan dari para supporter senior. Oke, kalau program khusus sih nggak ada ya. Cuma yang jelas gini, bahwa Jackmania hanya ingin rebranding bahwa melihat pandangan orang terhadap Jackmania seperti apa, ya salah satu yang paling mudah saat ini adalah melalui media sosial. Bagaimana looks-nya di media sosial tuh harus kekinian lah istilahnya, bagaimana bahasa-bahasa yang ditempatkan, bagaimana narasi-narasi yang disampaikan untuk membuat statement, itu kan berpengaruh gitu loh. Membaca itu kan berpengaruh. Kita kan hari ini kan melihat dari sosial media ya. Oh, ini bahasanya kasar di sosmed kayak begini segala macam, ini kok ceplos-ceplos, ini kok rapi banget, ini tutur katanya segala macam. Nah, itu dulu yang pertama kita lakukan. Karena tugas mengedukasi bukan tugas Jackmania. Sebenarnya karena gini, kalau kita lihat mungkin adanya kekerasan, kerusuhan atau mungkin kejahatan atau tindak pidana, tanpa adanya supporter bola pun itu sudah marak terjadi. Dan bukan tugas Jackmania, sebetulnya adalah tugas pemerintah, ada tugas Departemen Pendidikan, Kebudayaan, tugas orang tua, tugas keluarga segala macam. Itu besar sekali tugasnya. Tapi Jackmania bagaimana berperan dalam hal menciptakan iklim yang bagus dalam supporter sepak bola, itu adalah kita memberikan contoh yang baik kepada supporter lain. Bahwa kalian seharusnya seperti ini loh. Minimal kalian rapih ketika ada sesuatu, ada yang bisa bertanggung jawab. Siapa ini Jackmania? Oke, Diki bisa nggak Jackmania seperti ini. Itu kan akan lebih mudah komunikasinya. Tinggal dari Jackmania, dari ketua umum, dari pengurusnya, bicara ke wilayah-wilayah yang mewakili anggotanya. Bahwa teman-teman, ini pemahaman yang harus kita pahami bersama, bahwa kalau kalian cinta sama Persija, kalian harus menjaga Persija. Kalian pakai jersey Persija, berarti ada logo Persija di situ yang harus kalian jaga. Ketika kalian pakai baju Persija atau tulisan Jackmania, kalau kalian melakukan kesalahan, maka itu menjadi kesalahan Persija juga otomatis. Karena orang-orang kita cenderung lebih mencap bahwa ketika satu oknum atau satu orang melakukan sesuatu dengan atribut sesuatu, maka dianggap semuanya itu sama. Representatif gitu ya. Jadi memang itu yang harus dibenahi dulu, nomor 1. Biggest defeat atau kekalahan terbesar yang sampai sekarang bagi Jackmania sendiri masih sangat membekas? Nah, kalau bagi saya sih 2005 saat itu kita di final kalah 2 kali sih. Oke. Ada momen yang mungkin pada saat itu menyaksikan langsung di stadion langsung, bagaimana? Ada momen-momen yang teringat banget nggak? Ketika 2005 itu ketika Liga itu kita kalah sama Persipura, terjadi kerusuhan ya. Saat itu sangat amat terngiang-ngiang lah. Karena saya juga termasuk orang yang harus dibawa ke rumah sakit Cipto saat itu. Terus ya udah sih itu aja sih sebetulnya. Tapi kenapa? Karena kita main 2 kali di Jakarta di GBK di final dan dua-duanya kalah dan kita nggak angkat piala. Jadi menurut saya itu kekalahan terbesar yang saya alami sebagai supporter Persija untuk Persija. Oke,
ini tambahan nih ya, berarti SOP-nya. Kalau misalnya kita bicara worst case scenario gitu, kemudian terjadi sebuah kerusuhan pada saat pertandingan Persija Jakarta. SOP-nya apa sih Mas sebenarnya untuk para korwil mungkin ya, yang saat itu juga membawa teman-teman nonton ke stadion? Oke, korwil itu adalah sosok yang harus didengar, diterima, dan disegani di wilayahnya. Itu pilihan pertama. Kenapa? Karena kalau dia bukan bagian dari sosok itu, maka percuma. Dia bicara kepada anggotanya pun tidak akan didengarkan. Jadi yang kita pegang kepalanya aja, kita pegang korwilnya. Ketika korwil tidak didengarkan, ya buat apa dia menjadi korwil? Iya kan? Jadi kalau memang mau jadi korwil, ya kalian harus bisa didengarkan. Untuk dia bikin didengarkan, maka dia akan melakukan sesuatu di wilayahnya. Entah itu membuat jadi segan atau menanamkan rasa hormat kepada anggota-anggotanya. Nah itulah. Jadi SOP-nya yang pertama adalah kita berkomunikasi dengan para korwil untuk menjaga anggotanya masing-masing. Lingkaran besar, lingkaran kecil. Kayak gitu sih sebetulnya. Oh, jadi sebenarnya udah ada koneksi-koneksinya masing-masing, ada tanggung jawabnya masing-masing seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Diki ya, didelegasikan gitu tugas-tugasnya kepada mereka-mereka yang berjabatan di Jakmania sendiri. Oke, kita akan lanjutkan lagi obrolannya Sporty People karena masih banyak banget yang mau aku tanyain ke Bang Diki, boleh ya Bang ya? Boleh banget. Tapi tentunya setelah tayangan yang satu ini karena Top Sport juga punya informasi menarik spesial buat kamu. Check this out.